Sudah mulai on ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Baik. Sepertinya ada teman-teman kita yang hari ini tidak berangkat. Siapa saja ya? Ada yang tahu kenapa mereka tidak berangkat sekolah? Kayaknya sakit. Sakit ya? Ya, mari kita doakan bersama-sama. Oh ya, agar Dini dan Afisa. Oh, Afisa. Siapa Dini dan siapa? Afisa. Agar segera cepat sembuh ya. Agar nanti teman-teman bisa bertemu dengan kita lagi, belajar bersama lagi. Sebelumnya silakan hari ini yang akan memimpin doa siapa? Faiz. Ya, silakan ini disiapkan teman-temannya untuk doa terlebih dahulu.
ulang tahun? Apakah kalian sudah pernah melihat bentuknya kardus seperti apa? Nah, coba sekarang Pak Kuku pengen bermain terlebih dahulu dengan kalian. Nanti kalau misalnya Pak Kuku bilang kardus itu berbentuk balok seperti itu, kalau Pak Kuku menyampaikannya benar, kalian berdiri ya. Tapi kalau Pak Kuku menyampaikannya salah, kalian duduk. Misalnya yang salah seperti ini. Kulkas berbentuk kerucut. Kalian duduk berarti ya, karena salah. Sekarang kalau kulkas berbentuk balok, itu kan salah. Kulkas berbentuk balok, berdiri berarti. Nah, bola berbentuk bulat. Nah, kalau masih benar berarti berdiri saja terus. Nah, lagi misalnya kalau sapi berbentuk kerucut. Nah, terus kalau contong es krim berbentuk kubus. Ya, seperti itu ya. Bisa permainannya? Ya. Oke, siap. Konsentrasi. Kulkas berbentuk kerucut. Ya, bagus. Bola berbentuk bola bulat. Ya. Kemudian contong es krim berbentuk kerucut. Ya. Kardus berbentuk bulat. Ya, tangan. Ya. Baik. Hari ini kita akan belajar sambil bermain. Kira-kira siapa yang suka bermain di sini? Nah, hari ini tujuan pembelajarannya adalah kalian mengenal bangun ruang. Ada 4 bangun ruang yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi itu ada kubus, ada balok, ada kerucut, kemudian ada kalian coba lihat ke sebelah sini ke Pak Kuku. Pak Kuku di sini sudah membawa apa saja ya? Coba kalian perhatikan bola ini berbentuk apa? Ya, ada yang suka bermain bola? Oh, bola saja. Coba kamu pengen tanya, selain berbentuk bola yang bulat ini, ada contoh lain yang berbentuk bulat apa enggak? Apa itu? Cilok. Bakso. Betul, ada yang sama bakso. Terenggiling tuh. Terenggiling apa bentuknya? Nah, kemudian Pak Kuku di sini bawa apa ini ya? Ini apa? Maksud. Biasanya kita gunakan ketika kita sedang apa ya? Olahraga. Bentuknya kerucut, bawahnya berbentuk lingkaran, atasnya berbentuk segitiga. Ya, alas. Ada yang tahu ini apa? Ada yang punya ini di rumah? Punya? Suka memainkannya apa enggak? Suka tapi bingung. Ya, ini namanya kubus. Kenapa disebutkan dengan kubus? Karena semua sisinya sama. Betul. Contoh lain selain ini apa lagi ya? Es batu. Apa lagi? Kardus ya. Ada kotak susu bentuk kubus. Ada ya. Terus ini yang terakhir Pak Kuku membawa kardus di sini. Kira-kira kardus ini menurut kalian berbentuk apa? Nah, contoh yang lain ada batu bata, kardus, batako, apa lagi ya? Kulkas, lemari. Ya, hebat, betul sekali sahabat kalian. Nah, pengen nggak kalian nonton sebuah tayangan di video di depan sini? Pengen? Kalau pengen Pak Kuku siapkan dulu ya. Tapi sebelum itu kalian silakan buka buku matematikanya sekarang di kelas. Ya, buka buku matematikanya di kelas. Silakan dibuka. Nanti kalau ada hal-hal yang penting nanti
Kita mulai. Apa sih bangun ruang? Bangun ruang adalah bangunan digital yang memiliki isi atau volume. Ada beberapa bentuk bangunan ruang yang akan kita pelajari kali ini. Balok, kubus, tabung, bola, dan kerucut. Balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya yang sama. Sisi atas dan sisi bawah, sisi samping kiri dan kanan, serta sisi depan dan belakang. Di sekitar kita ada banyak loh benda yang mempunyai bentuk balok, seperti lemari, penghapus, buku, dan lainnya. Kubus mempunyai 6 sisi yang berukuran sama. Contoh benda dengan bentuk kubus adalah kotak kado, dadu, dan sebagainya. Tabung mempunyai bentuk tutup dan alas yang bentuknya lingkaran, seperti gelas, roda mobil, dan lain-lain. Bola mempunyai bentuk bulat. Contoh bentuk bola adalah bola basket, bola tenis, dan sebagainya. Kerucut mempunyai alas berbentuk lingkaran dan bagian atas berbentuk runcing. Benda dengan bentuk kerucut adalah nasi tumpeng, topi petani, dan sebagainya. Nah, sekarang benda apa saja di rumah kalian yang memiliki bentuk seperti bangun ruang tadi? Oke, benda apa saja yang ada di sekitar rumah kalian yang memiliki bentuk seperti bangun ruang tadi? Jawabannya nanti setelah ini dilihat oleh kalian, nanti kalian bisa untuk membuat kelompok ya. Nanti kelompokannya boleh dikasih nama kelompok kerucut, misalnya dikasih nama kelompok bola, misalnya seperti itu. Nanti dibuat 4 kelompok ya. Silakan kalian bisa membuat kelompok dari sekarang ya, kelompok sekarang ya. Di sini saja. Baik anak-anak, sudah di kelompok masing-masing? Sudah. Ya, sekarang coba kamu akan bagi kelompoknya. Berarti untuk sebelah sini kelompok balok, kubus, kerucut, bola. Yang sana berarti kelompok apa namanya? Tabung. Ya, boleh. Ingat-ingat nama kelompoknya ya. Oke. Coba Pak konsen dulu. Kelompok ini apa namanya? Rasi kelompoknya? Balok. Sebelah sana? Kubus. Sebelah sini? Kerucut. Bola dan tabung. Sudah siap ya? Oh iya nih, Pak Kuku punya satu video lagi yang bisa kalian lihat. Nanti tolong diamati dengan baik ya, sebelum kalian mencatat. Nah, ini adalah benda di sekitar kita. Kira-kira apa saja ya? Oke. Coba kalian pahami dulu, dibaca dulu. Kubus. Sama nggak kayak gini contohnya? Dia memiliki sisi yang sama, berbentuk persegi sama besar. Contohnya berbentuk kubus adalah dadu. Ada yang tahu dadu? Yang biasa buat permainan itu ya. Kemudian ada kotak kecil juga. Tadi juga disebutkan ada es batu, kemudian ada kardus, kotak hadiah juga bisa. Lalu lanjutkan. Ada apa lagi ini?
ekstrim ya. Sekarang coba aku pengen tahu, sudah pegang pensil semua? Tunjukkan yang bawa pensil. Pensilnya dibalik, yang runcing di sebelah atas. Nah, kalian bandingkan dengan bangun kerucut itu, apakah ada persamaan? Ada ya? Iya betul. Berarti pensil juga termasuk contoh dari bangun kerucut. Jadi ada bangun bola. Bola adalah bangun buah yang bulat. Nah, ada yang bukan kelereng di rumah? Nah, ada yang bukan kelereng? Ya, itu merupakan bangun yang tidak memiliki titik sudut. Ya, lingkaran ya. Bisa, bola itu berarti tidak memiliki titik sudut ya. Hanya berbentuk bulat. Tidak ada titik sudutnya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kamu lanjutkan. Terima kasih. Silakan kalian bisa berdiskusi dengan teman satu kelompoknya untuk mencari benda-benda yang ada di rumah kalian yang memiliki bentuk seperti bangun ruang tadi. Ditulis dulu di buku. Di buku misalnya dari balok, contohnya apa saja. Kubus, contohnya apa saja, seperti itu. Yuk, mulai berdiskusi dengan teman saya kelompoknya. Kira-kira ada bangun apa saja ya yang contohnya seperti bangun kubus? Bukan. Balok boleh, yang pertama balok. Ini juga termasuk bangun apa ini? Balok gitu. Ditulis ya di situ kalian. Beneran? Ya. Tulis beneran. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, terima kasih. Siap-siap, nanti ada perwakilan dari kelompok yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti untuk kelompok yang lain tugasnya adalah menyimak
mendengarkan, kemudian memberikan arahan ketika yang disampaikan itu belum benar. Pak Kuku finish dari kelompok berhenti di sini, kerucut berarti dia masuk di depan, semuanya masuk di depan berempat berarti ya. Sebelah sini boleh. Yuk, boleh diawali dengan salam dulu. Aku menyapa dengan selamat pagi seperti itu pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dulu kamu dari kelompok. Kami dari kelompok Rucut akan menceritakan Hasil hasil diskusi kami. kami. Ya, yuk sampaikan. Contoh dan balok, Ya, semuanya apa? tempat pensil, lemari, tempat dan meja. Lanjut. Dua, bus, pin dan gedung. Ya, selanjutnya. Dan Ya, kalau dari kerucut semuanya dia tahu apa saja. samping, Samping, es krim, contoh es krim, betul. Ya, kemudian bola, contohnya bola sepak, bola sepak, terus bola tenis. bola tenis. Ya, oke. Sudah. Nah, Oke, bagaimana teman-teman untuk hasil presentasi dari kelompok kerucut? Apakah sudah betul? Ya, ya silakan ditutup. Iya, nasi sekian presentasi dari kelompok kami. dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok kecil. Terima kasih ya. Sudah bagus sekali presentasi. Coba kita kasih tepuk jempol dulu yuk sama kelompok kerucut. Masih ingat tepuk jempolnya? Yuk, bagaimana? Prok prok prok. Prok prok prok. Prok prok prok. Mantul. Ya. Jempolan ya. Jempolan betul. Ya, oke. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, jempol. Selanjutnya Pak Guru pengen dari kelompok tabung. Weh, silakan tabung. Nanti diperhatikan ya ketika teman-teman sudah presentasi. Yuk, bacakan hasil presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari kelompok kami dari kelompok tabung akan menyampaikan akan menyampaikan hasil diskusi kami. diskusi kami. Ya, nah, Satu, ada celengan. Bola ada balon, bola dan kelereng. Rumus kardus, batu, bumi, tetes batu. Balok, kulkas, tempat pensil, rambut, pensil, tidak. Ya, oke. Apakah ada contoh lain dari teman-teman mungkin akan menyampaikan contoh? Tadi ada bangun tabung, contohnya celengan. Apakah dari teman-teman ada pendapat lain? Selain celengan? Beras. Betul, apalagi?
Yes, nah betul sekali toples ya. Sudah bagus, silakan bisa ditutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya. Kita kasih tepuk sebelah dulu untuk kelompok satu. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, jempol. Ya. Baik anak-anak. Berarti sampai sini ada yang mau bertanya dulu apa tidak? Tidak cukup. Ya. Berarti bangun ruang itu ternyata ada di sekitar kita ya. Banyak sekali ya. Ada yang berbentuk runcut, ada yang berbentuk balon, dan ada yang berbentuk kubus serta berbentuk bola. Nah, sekarang untuk tugas kalian di rumah, Pak Guru minta tolong carikan benda-benda yang ada di rumah kalian yang menyerupai bangun ruang itu. Nah, tugasnya bisa dikumpulkan hari besok. Paham ya? Oke, kalau paham, sekarang Pak Kuku akan ada tepuk nih agar kalian ingat. Ada tepuk bangun ruang, ada balon, ada kubus, ada kerucut, ada bola. Ya, untuk mengingat kalian ya. Oke, berarti itu mungkin untuk hari ini kita belajar sampai sini terlebih dahulu. Intinya hari ini kita belajar tentang bangun. Ada berapa macam? 5. Yang pertama ada balon, kubus, runcut, bola, satu lagi ada tabung. Ya, hebat sekali ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum Pak Buku tutup, ini ada lembar kerja untuk kalian isi. Nah, mengisinya sendiri-sendiri ya. Aku pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang Pak Buku sampaikan tadi. Berapa menit kalian mengerjakannya? 1 menit cukup? Ya, silakan diisi. Yes. Itu untuk nomor 1 sampai 3 itu kalian memilih pilihan jawaban yang paling benar. 4 sampai 6 kalian mengisinya dengan isetika. Isilah. Kayak huruf X nih. Ada kelompok yang sudah selesai menjawab? Sudah? Wah, hebat sekali. Ini Pak Koko tarik lagi yang sudah selesai. Mana? Ya, sudah. Oke. Selesai. Ini. Oke, ya. Selesai. Ya.
baik sekali, kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang Pak Kuku pengen tahu bagaimana perasaan kalian sih ketika mengikuti pembelajaran Pak Kuku hari ini? Gimana? Nah, kalian nanti mengisinya di lembar imut ini, ya. Lembar yang tadi. Di sini ada 5 emot ya. Ada 5 emot yang kalian isi dengan tanda centang saja. Ada emot yang senang, ada sedih, ada marah dan seterusnya. Nanti kalian isi lembar yang ini, ya. Silakan dipilih emotnya ya. Emotnya dicetak silakan. Apakah sudah selesai? Ya, oke. Ya. 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 Selesai semua? Ya. Oke, terima kasih ya. Semua sudah mengumpulkan LKM dan sudah mengumpulkan lembar refleksi. Berarti sudah siap untuk istirahat. Mungkin itu dari Pak Kuku hari ini. Oh ya, sebelumnya ada yang mau bertanya apa tidak? Sudah cukup jelas? Jelas ya. Jangan lupa tugasnya disampaikan Pak Kuku apa tadi? Mencari bangunan rumah dan menyupai ke 5 bangunan benda-benda bangunan ya. Ya. Kalau sudah cukup, saya lagi mau ucapkan terima kasih. Kemudian nanti kalian bisa beristirahat. Dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nanti kita berdoanya karena belum bulan, doanya mengucap hamdalah saja ya. Oke? Ya. Mari Pak Kuku pimpin doa, kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Semangat selalu untuk kita. Semoga kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang selalu nurut dengan perkataan murid dan dengan perkataan orang tua dan dengan perkataan gurunya. Pak Kuku akhiri dengan tepuk semangat.